Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kultum pada kesempatan hari ini saya beri judul integritas. Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 121. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk golongan yang awal masuk Islam. Ayahnya seorang tokoh Quraisy yang selalu melakukan pertentangan terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski begitu, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an tetap istiqomah dalam keimanannya. Untuk menyelamatkan keimanannya, dia rela hijrah ke Habasyah pada gelombang kedua. Abu Ubaidah bin Jarrah seorang mujahid yang gagah berani. Meski tubuhnya kurus tinggi, tetapi semangat juangnya tidak pernah mau kalah dengan sahabat yang lain. Pada saat Perang Badar, dia termasuk dalam barisan utama. Dengan segala perbekalan yang minim dan jumlah pasukan yang lebih sedikit, tidak gentar melawan pasukan kafir Quraisy. Demikian juga pada waktu Perang Uhud, dia juga ikut bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang di medan Uhud. Ketika pertempuran berlangsung dengan sengit dan posisi pasukan Islam terdesak, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terjepit. Saat itu banyak pasukan yang kocar-kacir dan berhamburan tidak dalam formasi pasukan yang sigap. Abu Ubaidah bin Jarrah maju dan mendekati Nabi. Didapatinya pipi Nabi terluka, yaitu terhujamnya 2 rantai besi penutup kepala beliau. Segera dia berupaya mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. Abu Ubaidah tidak jera. Diulanginya sekali lagi untuk menggigit rantai besi satunya yang masih menancap di pipi Rasulullah hingga terlepas. Kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah, sehingga 2 gigi seri sahabat ini ompong karenanya. Sungguh satu keberanian dan pengorbanan yang luar biasa. Di medan Uhud, dia berhasil mendapati ayahnya yang kafir sedang membunuh pasukan Islam. Segera dia mendekati ayahnya. Dibuangnya rasa kasihan terhadapnya. Pada hari itu keimanannya diuji untuk memilih Allah dan syariatnya atau memilih ayah yang selalu menentang Allah dan syariatnya. Abu Ubaidah memilih Allah dan syariatnya dan majulah terus dia merangsek ayahnya hingga terkulai. Abu Ubaidah seorang yang zuhud. Beliau cukup makan tepung yang kasar dan air minum secukupnya. Pada waktu Khalifah Umar bin Khattab, dia mendapat tugas sebagai gubernur di Syria. Sebagai gubernur, dia berhak mendapat uang gaji Baitul Mal dan fasilitas guna menunjang tugas-tugasnya. Namun keadaannya sangat berbeda. Di kediamannya hanya terdapat pedang, perisai, dan pelana tunggangannya. Tidak ada simbol-simbol kemewahan sebagai seorang gubernur. Dia hidup nikmat dengan kemiskinannya dan dia merasa lebih tenang dengan hidup seperti itu. Umar pun lantas berkata, "Wahai sahabatku,
"Mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya?" Beliau menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ini saja sudah cukup menyenangkan." Lelaki mulia ini wafat ketika terjadi wabah penyakit taun di Syria. Keutamaan seorang Abu Ubaidah bin Jarrah akan makin kita temui dari sebuah hadis Nabi yang berbunyi, "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Mereka yang terdorong kebutuhan untuk meraih prestasi selalu mencari jalan keluar untuk menemukan sukses mereka. Bagi kebanyakan orang, yang dimaksudkan adalah uang. Mereka sering mengatakan bahwa uang tidak begitu penting dibandingkan umpan balik tentang seberapa baik hasil kerja mereka. Seperti kata seorang entrepreneur asal California, "Uang bukan masalah utama bagi saya. Itu hanya cara untuk mengingat dan mencatat keberhasilan. Yang lain menyebutnya buku rapor." Itulah yang dilakukan oleh Ubaidah bin Jarrah. Jiwa integritasnya sungguh sangat luar biasa. Dia berjuang membela Rasulullah tidak bermotif pujian atau imbalan harta dari Rasulullah. Dia mencintai Rasulullah semata-mata karena mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dia buktikan dengan lebih memilih Rasulullah dibandingkan dengan ayahnya. Begitu juga ketika dia diangkat menjadi gubernur di Syria. Dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Sebaliknya dia hidup zuhud terhadap dunia, lebih memilih hidup miskin. Hal itu membuatnya lebih senang. Hasil dari sikap integritasnya ini, dia dianugerahi hadiah Nobel dari Nabi berupa, "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Demikian kultum pada hari ini. Berjumpa lagi nanti di kesempatan lain dengan judul kepercayaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.